Kita lanjutkan pembahasan kita, asas-asas pokok hukum pidana material. Asas yang paling pokok di dalam hukum pidana material adalah asas legalitas. Kenapa saya katakan sebagai asas yang paling pokok? Karena asas legalitas ini diatur pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Jadi begitu membuka KUHP, maka pasal yang pertama kali adalah ketentuan mengenai asas legalitas. Apa itu asas legalitas? Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu di dalam perundang-undangan. Jadi tidak boleh ada perbuatan yang dilarang dan nggak boleh juga pelakunya diancam dengan pidana kalau belum ada undang-undang yang mengatur sebelum perbuatan itu dilakukan. Maka menurut asas legalitas, tidak boleh ada pemberlakuan ketentuan perundang-undangan pidana secara surut ke belakang. Maknanya apa? Tidak boleh ada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, kemudian undang-undangnya baru disahkan setelah perbuatan itu dilakukan, diberlakukan surut untuk perbuatan yang terjadi sebelumnya. Ini nggak boleh. Jadi asas legalitas itu ajarannya untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, dasarnya haruslah perundang-undangan atau hukum tertulis. Ini sesuai dengan adigum nullum delictum nullapona sine praevialeche. Nullum tidak ada, delictum delik atau perbuatan pidana, nulla tidak ada, pona pemidanaan. Sine tanpa praevialeche. Leche itu undang-undang atau hukum tertulis. Praevie yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi ajaran yang kedua, selain dasarnya adalah undang-undang, undang-undang itu pun juga harus diberlakukan untuk perbuatan yang terjadi setelah undang-undang itu ada. Jadi menurut asas legalitas tidak boleh ada perbuatan yang pelakunya dikenai pidana berdasarkan undang-undang yang ada setelah perbuatan itu terjadi. Ya, memang di dalam praktek hukum pidana baik internasional maupun nasional ada pengecualian terhadap pemberlakuan asas legalitas. Kalau di Indonesia itu pernah diberlakukan dalam kasus tindak pidana terorisme bom Bali 1 terhadap Imam Samudra dan kawan-kawan yang melakukan pengeboman di Bali, kemudian setelah itu baru keluar Perpu tindak pidana terorisme. Yang Perpu itu kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang itu diberlakukan surut untuk peristiwa yang terjadi di Bali atau peristiwa bom Bali 1, di mana peristiwa itu terjadi sebelum adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Artinya apa? Undang-undang itu berlaku surut ke belakang. Berarti kebalikan dari asas legalitas yang biasa dikenal dengan asas retroaktif atau ex post facto. Nah, nanti saya akan menyampaikan di dalam mata kuliah yang lain terkait dengan asas ini, yaitu mata kuliah hukum pidana. Tetapi untuk kasus tindak pidana terorisme, sekarang sudah tidak boleh diberlakukan asas retroaktif karena ketentuan mengenai pemberlakuan asas retroaktif sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka di Indonesia, penyimpangan terhadap asas legalitas hanya ada di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yaitu khusus diberlakukan untuk the gross violation of human rights. Khusus untuk pelanggaran HAM yang berat. Yang isinya ada dua, yaitu genocide atau genosida dan crimes against humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu maka strict yang diberlakukan adalah asas legalitas. Dalam hukum pidana internasional yang dasarnya Statuta Roma, di mana pengadilannya adalah ICC, International Criminal Court, itu pun juga strict memberlakukan asas legalitas. Sekalipun dalam praktek penegakan hukum pidana internasional
beberapa kali diberlakukan asas retroaktif atau asas yang menyimpangi dari asas legalitas. Misalnya apa? Misalnya ICTY, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Ini terkait dengan pengadilan internasional yang mengadili orang-orang Serbia yang melakukan pembantaian terhadap orang-orang Bosnia pada masa pemerintahan Slobodan Milosevic. Itu diberlakukan surut. Jadi ketika terjadi pembantaian orang-orang Serbia terhadap orang-orang Bosnia, belum ada ketentuan yang mengatur terkait dengan hal itu. Tetapi kemudian diselenggarakan ICTY tadi dan diberlakukan secara surut ketentuannya untuk kasus pembantaian Serbia terhadap Bosnia. Sama halnya juga pernah terjadi di Rwanda dengan dibentuknya ICTR, International Criminal Tribunal for the Former Rwanda, atau pembantaian yang dilakukan oleh suku Hutu terhadap suku Tutsi dan suku Hutu moderat karena perebutan kekuasaan di Rwanda. Ini sudah ada filmnya, judulnya Hotel Rwanda. Nah, nanti secara lebih lanjut akan disampaikan dalam mata kuliah baik hukum pidana maupun hukum pidana khusus. Jadi intinya asas legalitas itu merupakan asas pokok di dalam hukum pidana. Jadi dasar menjatuhkan pidana terhadap seseorang adalah hukum tertulis yang ada sebelum perbuatan terjadi. Ini berasal dari Adigum yang disampaikan oleh Feuerbach, ahli hukum pidana dari Jerman, yaitu nullum delictum nulla pona sine praevia lege. Kemudian yang kedua, asas transitoir. Apa itu asas transitoir? Jika sesudah perbuatan dilakukan, ada perubahan dalam perundang-undangan, maka dipakai aturan yang paling ringan atau menguntungkan bagi terdakwa. Jadi ketika seseorang melakukan suatu perbuatan pidana, sebelumnya sudah ada undang-undang yang mengatur. Tapi dalam proses penegakan hukum terhadap perbuatan itu, muncul undang-undang baru. Maka ketika ada undang-undang lama, kemudian terjadi suatu perbuatan pidana, muncul undang-undang yang baru, di mana kasus ini belum diputus, maka yang digunakan adalah undang-undang yang paling menguntungkan bagi terdakwa, atau yang paling ringan bagi terdakwa. Misalnya, orang melakukan suatu perbuatan tertentu berdasarkan undang-undang yang lama, ancaman pidananya 5 tahun. Kemudian muncul undang-undang baru. Menurut undang-undang baru, ancaman pidananya 4 tahun. Maka yang diberlakukan adalah undang-undang yang baru. Kalau undang-undang yang baru ancaman pidananya hanya 2 tahun, maka yang dipakai adalah undang-undang yang, mohon maaf ya, kalau tadi misalnya ya, yang lama 5 tahun, yang baru 6 tahun, yang dipakai undang-undang yang lama, yang paling ringan atau menguntungkan bagi terdakwa. Tapi kalau menurut undang-undang yang baru, ancaman pidananya lebih ringan, misalnya yang lama 5 tahun, yang baru 3 tahun, maka yang dipakai adalah undang-undang yang baru. Karena undang-undang yang baru itu paling ringan atau menguntungkan bagi terdakwa. Ini asas transitoir. Kemudian asas pokok juga di dalam hukum pidana ada asas kulpabilitas. Tidak ada pidana tanpa kesalahan. Atau geen straf zonder schuld. Geen tidak ada straf pidana, zonder tanpa skuld kesalahan. Kesalahan itu menyangkut pertanggungjawaban pidana atau sikap batin seseorang. Jadi kalau perbuatan pidana itu perbuatan yang konkret, kalau kesalahan itu ada pada batin seseorang, menyangkut pertanggungjawaban pidana. Jadi tidak serta-merta orang yang melakukan perbuatan pidana langsung bisa dipidana, harus dilihat ada enggak aspek kesalahan. Patut nggak dia dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan? Seperti yang kemarin saya contohkan, orang gila melakukan tindak pidana pencurian, nggak bisa dijatuhi pidana. Kenapa? Karena orang gila itu termasuk orang yang tidak dapat dicela atau dipersalahkan atas perbuatan yang dia lakukan. Atau asas ini juga sering disebut dengan nulla pona sine culpa. Nulla tidak ada, pona pemidanaan, sine tanpa culpa, kesalahan.
Jadi Hinsraf Zonderskuld atau nulla pona sine culpa. Kalau Hinsraf Zonderskuld itu berbahasa Belanda, kalau nulla pona sine culpa itu berbahasa Latin, tapi substansinya sama. Ini asas kulpabilitas. Kemudian di dalam hukum pidana juga ada asas teritorialitas. Apa itu asas teritorialitas? Ini menyangkut locus delicti atau lokasi di mana perbuatan pidana dilakukan. Menurut asas teritorialitas, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun warga negara asing. Jadi mau WNI, mau WNA, sepanjang dia melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia, maka berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Ada warga Belanda mencuri, orang Malaysia mencuri, orang Indonesia mencuri, ya sama. Tetap diberlakukan ketentuan hukum pidana Indonesia. Kemudian ada asas nasionalitas aktif. Ini juga diakomodasi oleh hukum pidana Indonesia, tetapi secara terbatas. Yaitu peraturan perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Jadi ada kalanya warga negara Indonesia melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia, tetapi tetap diberlakukan peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. Nah, tetapi ini terbatas hanya untuk tindak pidana yang membahayakan kepentingan nasional Indonesia. Misalnya berlaku untuk pasal 160 tentang penghasutan. Ada warga negara Indonesia di Malaysia misalnya. Dia berorasi di muka umum menghasut agar melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Ya, mari Indonesia itu merupakan negara kafir. Kita harus menghabisi dan seterusnya. Misalnya, itu kan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia atau menentang pemerintah Indonesia. Sekalipun perbuatannya dilakukan di luar negeri, tapi karena membahayakan kepentingan nasional Indonesia, tetap bisa diberlakukan ketentuan perundang-undangan pidana Indonesia. Kemudian ada asas nasionalitas pasif. Apa itu? Peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia. Tidak memandang pelakunya apakah dia warga negara Indonesia atau warga negara asing yang melakukan perbuatan atau tindak pidana di luar Indonesia. Jadi bisa juga ada warga negara asing melakukan perbuatan pidana di luar Indonesia juga. Misalnya ada warga negara Malaysia melakukan perbuatan pidana di Malaysia. Tetapi bisa dikenakan peraturan hukum pidana Indonesia. Tetapi tidak untuk semua tindak pidana, melainkan terbatas hanya untuk tindak pidana yang sifatnya membahayakan kepentingan nasional Indonesia. Misalnya apa? Misalnya makar dengan maksud membunuh presiden dan atau wakil presiden Indonesia. Sekalipun yang melakukan warga negara asing, melakukannya di luar wilayah negara Indonesia, tapi kalau dia melakukan makar untuk membunuh presiden dan atau wakil presiden Indonesia, maka dia bisa dikenakan ketentuan pidana. Nah, ini terkait dengan asas nasionalitas pasif, makar untuk membunuh presiden dan atau wakil presiden, sebagaimana diatur dalam pasal 104 KUHP. Ini asas nasionalitas pasif. Jadi terkait dengan di mana berlakunya hukum pidana Indonesia, maka asas pokoknya adalah asas teritorialitas, tetapi asas nasionalitas aktif dan asas nasionalitas pasif bisa diberlakukan hanya saja secara terbatas
untuk tindak pidana tertentu yang sifatnya membahayakan kepentingan nasional Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke sumber pokok hukum pidana material. Di mana sih kita bisa mendapati ketentuan hukum pidana material? Sumber utama hukum pidana material Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kenapa demikian? Karena KUHP itu merupakan hukum pidana kodifikasi. Apa itu hukum pidana kodifikasi? Hukum pidana kodifikasi adalah aturan hukum pidana yang bersifat induk dan tertulis, serta disusun secara sistematis, lengkap, dan terperinci. Sekali lagi, KUHP merupakan hukum pidana kodifikasi Indonesia. Hukum pidana kodifikasi merupakan aturan hukum pidana yang bersifat induk dan tertulis, serta disusun secara sistematis, lengkap, dan terperinci. Maksudnya lengkap, itu paling tidak dilihat pada saat aturan hukum pidana itu dibuat, semua perbuatan jahat itu sudah dimasukkan di dalamnya. Maka dalam KUHP itu ada kejahatan terhadap harta benda, ada kejahatan terhadap nyawa, ada kejahatan terhadap badan, ada kejahatan terhadap keamanan negara, dan seterusnya. Jadi apa yang dianggap jahat pada saat KUHP dibuat itu semuanya dimasukkan di dalamnya. Itu mencirikan hukum pidana kodifikasi yang disusun secara lengkap. Kan beda dengan undang-undang hukum pidana yang lain. Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme yang diatur hanya tindak pidana terorisme. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur hanyalah tindak pidana korupsi. Berarti tidak mencirikan sebagai hukum pidana kodifikasi. Nah, KUHP yang sekarang ini berlaku merupakan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands India atau disingkat dengan WVSNI yang mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918. Maka bisa dihitung berapa usia KUHP kita. Kalau dihitung dari mulai berlakunya tahun 1918 sampai sekarang tahun 2020. Sudah lebih dari 1 abad, lebih dari 102 tahun. Yang sampai sekarang kita belum memiliki KUHP yang baru, tapi masih menggunakan KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda. WVSNI ini merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht Belanda yang dibuat tahun 1881, sekalipun tidak sama persis. Jadi Belanda kan pernah dijajah oleh Prancis pada masa Napoleon Bonaparte. Karena dijajah oleh Prancis, maka di Belanda diberlakukan hukum pidana Prancis atau kode penal. Kode penal. Ya, maka setelah Prancis keluar dari Belanda, Belanda memiliki kitab undang-undang hukum pidana sendiri yaitu Wetboek van Strafrecht tahun 1881. Itulah yang banyak berpengaruh terhadap WVSNI yang sekarang ini menjadi kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP. Ya, sampai dengan sekarang KUHP kita sebenarnya masih berbahasa Belanda. Tapi karena hakim-hakim kita dan juga aparat penegak hukum yang lain tidak bisa berbahasa Belanda dengan baik, maka yang digunakan adalah terjemah KUHP. Ini sumber pokok hukum pidana material yaitu KUHP. Di luar KUHP itu ada sumber-sumber yang lain tetapi sifatnya tidak pokok. Seperti tadi, ada undang-undang hukum pidana yang khusus mengatur mengenai tindak pidana tertentu. Korupsi, terorisme, narkotika, informasi dan transaksi elektronik, dan lain sebagainya yang itu di luar KUHP. Ya, sepanjang undang-undang di luar KUHP tidak mengatur secara khusus, maka
harus kembali kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sebagai hukum induknya. Tapi kalau diatur secara khusus di dalam undang-undang di luar KUHP, maka berlaku ketentuan asas lex specialis derogat legi generalis. Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Tapi kalau tidak diatur secara khusus, maka kembali ke lex generalisnya atau hukum umumnya di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.